Banten untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa TA TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam program Talkshow Banten untuk Indonesia, salah satu program talkshow unggulan TA TV. Terus berkarya menyuarakan aspirasi publik. Kali ini bersama saya Wahyu Haryadi. Kita sudah kedatangan tamu dari DPRD Provinsi Banten yang juga menjabat Ketua Komisi 1 Bapak Asaf Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik pemirsa, diskusi talkshow TRTP kali ini adalah perhatian pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif terhadap industri media di Banten. Sebelum saya mengajukan pertanyaan Pak, di mana keadaan Banten hari ini Pak? Kami sebagai wakil rakyat, saya Hidayat dari Ketua Komisi 1 DPR Provinsi Banten, jujur saja karena kepedulian terhadap kondisi yang ada dengan isu yang ada, pandemi COVID yang sangat luar biasa sudah saatnya, dan memang sekarang penularan yang sangat masif. Kami sebagai wakil rakyat sangat prihatin terhadap kehidupan tatanan ekonomi masyarakat serta kegiatan ibadah dan lain-lain. Yang paling prihatin adalah kegiatan belajar tatap muka itu yang sangat memprihatinkan, karena imbasnya khawatir bahwa anak-anak didik kita ini tertinggal belajar. Saat kita juga predikatnya adalah kualitas pendidikan kita di Asia Tenggara saja terendah. Kalau dengan sekarang hanya dengan daring saja, itu juga bermasalah. Tidak mungkin ke depan, karena tidak ada jaminan bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu akan berhasil ke depan kalau dengan pola pembelajaran daring saja. Nah, terutama adalah terhadap pandemi yang penularannya COVID-19 sangat luar biasa di Banten. Konsen kami dengan eksekutif, legislatif, bagaimana sih sampai kami hadir coba di media Tangerang Raya melalui sekarang kita bisa dengan RTP ya, adalah semata-mata kepedulian dan ingin mensinkronisasi kepentingan eksekutif dan legislatif yang juga dari seluruh OPD terkait konsep bagaimana mengurangi penularan. Juga kita bicara dengan semua stakeholder yang ada di Banten. Mudah-mudahan tujuannya adalah tercapai pengurangan penularan, dan mudah-mudahan zona merah di kita oranye, dan mudah-mudahan lama-lama bahkan zona kuning dan hijau sehingga terbebas daripada COVID di Banten. Pak, Komisi 1 itu melalui bidang apa saja Pak? Komisi 1 itu perlu memang masyarakat mengetahui bahwa membidangi garis besarnya saja, semuanya ada 23 mitra. Tetapi Komisi 1 itu bermitra terutama adalah garis besarnya. Yang pertama TNI, Polri, aparatur sipil, terus juga termasuk di dalamnya Setda, ada Setwan, dan ada unsur-unsur biru-biru di dalamnya termasuk Diklat dan lain-lain. Semuanya mitra kami, ada KPID, KI, ada sampai 23 mitra. Ya, insya Allah kami sebagai Komisi 1 yang selalu berkoordinasi, kolaborasi, menyamakan persepsi demi tercapainya pemerintahan provinsi yang baik, good governance, juga menciptakan masyarakat yang gemah limpah rojinawi sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai dan kesehatan masyarakat terjamin oleh pemerintah Provinsi Banten. Komisi 1 itu termasuk membidangi masalah dunia media kan? Salah satunya adalah karena Kominfo itu menjadi mitra Komisi 1 komentar, sehingga yang ada di dalamnya termasuk tadi ada KPID, ada KI, media-media TV, media online, media cetak, dan seluruh termasuk majalah menjadi mitra kami. Makanya tidak salah kalau kami datang ke Banten Raya, karena Banten Raya salah satu media di Tangerang, khususnya di Banten secara umum, adalah yang sangat dikenal oleh masyarakat dan familiar, sehingga mungkin kalau di saat tidak pandemi mungkin oplahnya sangat luar biasa, diminati dan disenangi pembaca, termasuk adalah mitranya sebagai dinas-dinas atau PD-PD yang ada di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Banten. Berarti intinya bahwa Komisi 1 ini sudah tidak asing lagi dengan orang-orang media gitu, baik sudah kenal ya Pak Sandi?
Iya, dari Banten? kita mengenal media, cuma kalau bertatap langsung sekarang jujur tadi dengan pimpinan Tangerang Raya, Pak Helmi, kita memang sudah kenal dari sebelumnya, tapi secara kedinasan ini kami lakukan. Dari Komisi 1 tadi hadir, ya alhamdulillah kita konsultasi komunikasi, dan kita juga ingin menanyakan sejauh mana sih responsif, juga sejauh mana sih peran media massa khususnya Tangerang Raya terhadap kondisi dan situasi yang ada di masyarakat yang saat ini ada hal sosialisasi dan edukasi dari pemerintah atau dewan yang harus nyampe kepada masyarakat tentang bagaimana mengedukasi masyarakat bahayanya COVID, dan bagaimana masyarakat juga kita wawaran dan sosialisasi harus selalu mengacu kepada prokes dan 3M-nya, karena itulah salah satu metode untuk pengurangan kluster-kluster atau penularan yang ke masyarakat yang sangat masif. Sekarang prihatin kami dari eksekutif, dari dewan, dari pemerintah juga, dari legislatif, dari dewan, dari pemerintah juga dari eksekutif. Keprihatinan penularan terbukti dengan tingkat ketersediaan rumah sakit, ruangan untuk merawat COVID ini sekarang sudah overlap, sudah penuh, dan itu menjadi concern pemerintah Banten antara eksekutif dan legislatif, bagaimana memikirkan ke depan harus mencari solusi di saat pandemi ini belum bisa ditekan. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah rumah sakit darurat. Yang kedua adalah bagaimana banyak korban yang meninggal, kita juga harus menyiapkan penguburan yang mungkin masyarakat juga tidak mengerti dan jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak ada penolakan masyarakat dalam upacara penguburan terhadap korban COVID yang kita sangat prihatin. Mudah-mudahan saja dengan isu sekarang bahwa dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Indonesia sudah sekarang kerjasama dengan negara-negara lain, bahkan mungkin dengan akademisi di lokal, di dalam negeri, bagaimana mendeteksi orang COVID atau tidak. Termasuk adalah kita tidak kalah bangganya dari produk-produk luar. Produk luar ada PCR, ada swab, ada rapid. Tapi di Indonesia sekarang hasil daripada UGM bisa mendeteksi orang terpapar atau tidak hanya dengan hembusan napas saja. Itu teknologi yang sangat tinggi, yang mestinya menjadi kebanggaan kita semua. Ya, Genos namanya. Genos, betul. Nah itulah, mudah-mudahan pemerintah respon terhadap produk dalam negeri, sosialisasikan daripada kita harus impor terus keluar segala peralatan yang ada. Kalau negara kita, rakyat kita, juga akademisi kita mampu, kenapa tidak pakai produk dalam negeri saja? Sehingga devisa kita tidak terkuras keluar di saat COVID ini. Pendapatan negara, daerah juga semuanya terkonsentrasi mayoritas kepada penanganan. Termasuk di 2020 itu dinas-dinas OPD ini dipusingkan dengan kebijakan-kebijakan yang harus realisasi pembangunan belanja daerah kepada kepentingan masyarakat, karena penanganan COVID akhirnya difokuskan dengan refocusing pada waktu itu. Mudah-mudahan ini cepat berakhir pandemi ini, dan saya pesan lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi masyarakat kita dengan prokes dan 3M. Mudah-mudahan. Pak Sep, itu banyak program yang dilakukan oleh Pemprov Banten juga anggota DPRD Banten lah terkait penanganan COVID seperti ini lah. Bahwa informasi kebijakan ataupun program dari pemerintah harus sampailah ke masyarakat, kan seperti itu. Iya. Nah, sejauh mana sih DPRD itu mengoptimalkan peran media dalam hal penyampaian informasi itu ke publik? Selama ini sudah maksimal itu sudah. Kami sudah coba tadi bicara dengan pimpinan Tangerang Raya dengan Pak Helmi, kami memiliki inisiatif. Di samping kerjasama dari penjualan opla karena memang menurun juga, saya dengar juga dari iklan juga menurun, timbul keprihatinan terhadap media. Kami akan coba ke depan kalau memang COVID ini belum bisa berakhir, mungkin di perubahan kita coba konsultasi dengan pihak eksekutif, di APD diusulkan yang minimal ada 2 kemungkinan. Apakah kita usulkan ada hibah untuk media untuk membantu supaya media respon 100% bagaimana wawaran kepada masyarakat dan menjelaskan edukasi tentang pentingnya menjaga COVID, sehingga masyarakat di pedesaan yang sekarang dianggap lalai, COVID itu seolah-olah tidak ada, tapi nyatanya kalau betul tidak ada, tolong masyarakat bisa melihat rumah sakit tidak mungkin sampai semuanya penuh. Kewalahan, overlap. Yang kedua,
pekuburan di mana-mana sekarang tiap hari hampir ratusan lubang yang digali dan sudah hampir habis juga. Itu pemerintah Banten juga sekarang harus konsentrasi bagaimana menyiapkan tadi sekali lagi rumah sakit darurat, yang kedua lahan penguburan di saat korban itu. Sekalipun kita tetap optimis, artinya bahwa dengan sekarang program pemerintah dengan vaksin itu bisa mengurangi penularan, mudah-mudahan berhasil sehingga lambat laun COVID di Indonesia ini segera sirna. Karena bukan apa-apa, kita boleh berusaha, boleh berdoa, boleh upaya semaksimal mungkin pemerintah dan unsur komponen semua yang ada di pemerintah Banten dan pusat, tetapi jangan lupa kekuatan doa lebih dasar daripada segalanya. Kita pasrah dan serahkan pada Allah, memohon. Terima kasih. Pak, berarti di masa pandemi semuanya itu tahun kemarin ada refocusing anggaran lah ya? Iya. Tidak terkecuali semuanya terus kerjasama dengan media, termasuk salah satunya gitu ya Pak ya? Iya. Saya tadi ingin melanjutkan juga. Yang pertama, ada enggak pemerintah bisa enggak sih bersama Dewan mendorong TAPD tadi membantu media ini dengan hibah? Atau ada satu lagi, sehingga tidak terlihat bahwa media itu minta, bentuk kerjasama saja. Ditingkatkan anggaran untuk media yang ada di Banten dari APBD Provinsi Banten yang kurang lebih sekarang misalkan 6, sekian, 6,8 kalau tidak salah, dibalik saja bisa saja jadi 8,6 atau 10 miliar. Sehingga peran media massa ini benar-benar bahwa memiliki tanggung jawab sebagai komponen yang bisa bermitra dengan pemerintah dalam rangka mengurangi penularan, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat kita yang di perkampungan masih awam, bahkan hampir tidak mengerti bahwa apa sih virus corona itu. Nah itulah yang harus penting, makanya perlu anggaran-anggaran yang dikonsentrasikan kepada media yang lebih lagi dari pemerintah Banten atau pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Bicara refocusing, tahun 2020 dari awal pandemi ini 2 bulan Maret menjadikan tatanan pemerintahan dan keuangan Provinsi Banten semua dan seluruh Indonesia porak-poranda. Kenapa? Ini satu hal kejadian yang sangat luar biasa, di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia. Dasar dan penularannya sangat cepat dan masif, sehingga ada kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan COVID dan mengurangi penularan. Pemerintah daerah tidak harus konsultasi dulu kepada DPRD, kepada legislatif, cukup kebijakan internal eksekutif atau gubernur dalam rangka penanganan. Karena ini masalah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin harus dibicarakan secara lembaga, sekalipun legislatif memiliki hak budgeting, kan tidak mungkin harus dirapatkan konsultasi. Kapan ini bicara Jawa, bicara pandemi, bicara penularan, bicara betapa bahayanya. Bahkan kita tahu ini bukan problematik masyarakat Banten Indonesia, bahkan ini dunia, semuanya sama kita. Itulah. Tapi di 2021 sekarang terstruktur, sudah dibahas dalam APBD dan sudah diketuk palu. Insya Allah ada anggaran-anggaran, mudah-mudahan tidak ada refocusing. Kalau kondisinya melandai, mudah-mudahan dengan penerapan PSBB dan sekarang program yang baru PSKK ya kan? PPKM, ya mudah-mudahan ini lebih bermakna lagi dan menghasilkan benefit dan hasil di masyarakat. Tolak ukurnya adalah indikatornya yang terpapar makin berkurang, melandai. Itulah tujuan kita ke depan. Oke, pemirsa TRTV, pembicaraan awal kita dengan Pak Asep ini begitu menarik, begitu hangat. Kita lanjutkan setelah break berikut. Terus berkarya untuk publik. Banten untuk Indonesia. Ingin tahu berita update politik dan pemerintah? Baca terus harian Tangerang Raya, terbit setiap hari. The Political News, leader in Banten. Oke Pak Asep, nyambung pembicaraan kita yang awal tadi.
ada semacam anggaran yang sudah disiapkan gitu kan dari DPRD Banten, ada usulan yang kemarin ketika 6,8 akan dinaikkan menjadi 8,6. Bisa tidak, sebagaimana peluang itu bisa terrealisasi kita Pak buat media-media dan kondisi seperti ini? Kami tidak bisa menjanjikan ya 100% itu realisasi. Tetapi ini salah satu bentuk pola pikir dan pemikiran kami, ide kami dari DPRD sebagai mitra pemerintah atau eksekutif ingin menggugah pemerintah termasuk dalam pembahasan di Badan Negara. Kebetulan saya salah satu anggota Badan Negara. Artinya di perubahan ini semoga alokasi untuk media ini slotnya diperbesar. Itu tujuannya akan mengusulkan. Tetapi harapan kami adalah eksekutif atau TAPD bisa mengerti tentang hal itu. Tapi kami pun harus memberikan dorongan argumentasi yang rasional terhadap pemerintah. Bagaimana pentingnya media massa, perannya untuk menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang bagaimana penerapan prokesnya atau 3M-nya. Bagaimana juga apa yang terjadi di masyarakat dan masukan-masukan sebagai aspirasi masyarakat yang harus sampai kepada pemerintah. Inilah peran media massa yang dipentingkan, terutama adalah TRTP-nya. Nah, kami yakin dengan TRTP ini bahwa sosialisasi ini bisa menyeluruh nyampe khususnya kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Sehingga Provinsi Banten memiliki mitra yang sangat baik, stakeholder diantaranya adalah TRTP ini menjadikan tujuan pemerintah Banten sampai pesannya terhadap seluruh rakyat yang ada di Banten. Pak Dewan, selama ini kerjasama dengan media itu meliputi media apa saja sih Pak Dewan? Apakah termasuk cetak, online, tadi apa semua? Apa tertentu saja? Ya, kalau bicara tentang media, tentunya bahwa kita ini tidak ada satu media yang tidak dibutuhkan. Tidak ada satu media yang dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Semua penting, online, karena ada masing-masing pembacanya. Ada juga media cetak, ada juga berupa majalah, ada juga mungkin video visual atau misalkan televisi. Karena kami pun sering bicara talk show di, kalau nggak salah, di TV Radar Banten. Kalau nggak salah, ya itu juga kita lakukan. Karena memang pemerintah juga respon dengan penganggaran, dengan programnya. Termasuk adalah bagaimana konsultasi dengan arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Pak Widin Halim, dengan Pak Andika. Pak, terus kan sekarang bagi musim banyak tuh Pak, bermunculan lah media-media online lah. Yaitu kan semacam kalau dibilang jamur di musim hujan seperti itu. Bagaimana sih tanggapan Pak Dewan terhadap kemunculan media-media seperti ini? Dan apakah bisa bermitra atau bisa enggak? Sebenarnya kalau saya memandang itu sebuah dinamika dalam kebebasan, yang pertama kebebasan pemberitaan atau publikasi. Tetapi sebagai leader atau sebagai dinas yang memayungi, dinas yang mengontrol, dinas yang memberikan menganggap kemitraan itu penting, tentunya Diskominfo sendiri juga kerjasama dengan KPID atau KAI harus betul-betul bisa menelaah dan bisa menyaring serta bisa melihat kalau sekiranya media-media ini liar dan tidak punya makna dan tidak memiliki perizinan, ya harus ditertibkan semuanya juga. Karena apa? Dampaknya kalau dibiarkan tanpa izin mau jadi apa media ini? Kan gitu. Yang kasihan yang betul-betul eksistensinya membela rakyat, membantu pemerintah dalam kondisi apapun dan sudah memiliki jam terbang yang sangat cukup lama dan pengalaman dan berkualitas, ntar akan terkontaminasi dengan media-media online yang mudah didirikan tanpa izin, tanpa visi misi, tanpa koordinasi. Yang lebih baik Kominfo dengan jajaran KPID dan KI dari televisi maupun media massa cetak ataupun online ya harus ditertibkan. Itu juga penting karena tidak bisa di Republik ini segala sesuatu tanpa izin dibiarkan berkembang atau dibiarkan mereka dalam rangka mengambil posisi. Kalau media adalah bagaimana pemberitaan, ya kalau pemberitaannya bisa bertanggung jawab, kalau tidak bagaimana bentuk tanggung jawab kalau terjadi sesuatu pemberitaan yang tidak
berdasarkan faktual itu kan harus tertib juga, tidak boleh dibiarkan. Sehingga kami sering bicara dengan Kominfo, tolong Kominfo memiliki hak, saudara bekerjasama dengan KI, KPID, media-media yang ada di sini dan kepentingan masyarakat supaya nyampe apa yang boleh dan tidak boleh, termasuk media. Gitu. Sehingga ada warning, ada batasan yang harus dilakukan. Pak, media kan sudah melakukan berita dengan DPRD seperti itu. Selama ini sudah berjalan baik lah Pak ya, seperti itu. Nah, DPRD merasakan nggak feedbacknya, imbal baliknya setelah bekerjasama dengan media? Ada nggak apa yang dihasilkan positif setelah bekerjasama dengan media selama ini buat DPRD sendiri? Kami lihat real di lapangan. Kami indikatornya adalah lihat di lapangan kesadaran masyarakat menggunakan prokes, 3M-nya, masker, cuci tangan dengan sabun, gitu kan, dengan hal-hal lainnya. Yaitu sekarang kesadaran para masyarakat makin tinggi tentang pentingnya menjaga agar tidak tertular dengan COVID-19. Saya yakin, yaitu pemerintah punya tujuan bahwa sumbatan bebas, tetapi pemerintah tidak bisa apa-apa, wawaran dan lain-lain tanpa media. Peran media ini sangat luar biasa dalam kehidupan pemerintahan. Tidak ada tokoh apapun bisa besar, bisa viral, bisa menjadi tokoh yang dikenal oleh masyarakat tanpa peran media. Jadi salah kalau seseorang atau tokoh masyarakat siapapun memandang sebelah mata tentang keberadaan media. Itu media memiliki peran porsi yang besar dalam menyampaikan pesan pada masyarakat, apapun konten. Ya kita rasakan sendiri, saya juga kan sebagai salah satu pemilik media lah Pak, media online di Banten itu kan sangat terdampak lah dengan adanya COVID seperti ini gitu. Nah kita harapkan memang wakil-wakil rakyat ini kita mengerti juga lah kesulitan dari pengusaha media di Banten seperti itu. Gitu. Ada semacam regulasi lah buat media di Banten ini, pemilik media Banten, biar kita bisa tetap hidup, ya tetap bisa memberitakan informasi ke masyarakat gitu kan. Iya, karena emang apa ya, media ini hidupnya ya kebanyakan lah seperti itu lah. Apalagi lokal-lokal lah seperti itu Pak, sangat mengandalkan kerjasama dengan pemerintah seperti itu Pak. Nah Pak, kalau media lokal di Banten selama ini Bapak melihat seperti apa sih Pak? Lokalnya, beritanya, nasional oke lah kita, bagus lah gitu kan. Nah kalau lokal seperti ini melihatnya kayak gitu. Kita harus pisahkan dulu ya, medianya media mana? Kalau media yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki izin yang resmi dan juga sudah dikenal di masyarakat, tentu akan berbeda dengan media-media online yang baru tumbuh. Yang pertama, apakah memiliki izin juga itu menjadi salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh pendiri-pendiri media. Karena kalau namanya liar ya susah. Koordinasinya bagaimana? Boro-boro dapat bantuan kali, kalaupun Dewan mendorong pemerintah melalui Kominfo, bagaimana koordinasi supaya media yang ada di Banten ini terakomodir kepentingannya, keinginannya, menjadi mitra betul-betul dari pemerintah. Tapi kalau tanpa izin ya bagaimana? Kontrolnya juga susah. Sementara pemberitaan itu kalau tidak bertanggung jawab kan bisa saja yang tidak harus diberitakan diberitakan. Atau menyentuh kepribadian yang kalau orangnya tidak terima bisa menjadi kasus pidana. Bahkan mungkin kalau bicara tentang timbul kekerasan karena misalkan pemberitaan tidak akurat, tidak proporsional, misalkan pemberitaan tentang tokoh-tokoh yang memiliki basis ormas dan lain-lain, timbullah clash, timbullah perbedaan konsep sehingga akan berbenturan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke pemirsa TRTV, pembicaraan kita semakin hangat dan kita punya satu kesempatan lagi untuk berdialog dengan Pak Asep. TRTV terus berkarya menyuarakan aspirasi publik. Banten untuk Indonesia. Untuk season ketiga, mudah-mudahan kita bisa lebih menggali, bisa lebih jelas bagaimana sih peran DPRD Banten terhadap perhatian ke dunia pers di Banten. Karena kita tahu sendiri, COVID ini begitu panjang, COVID ini begitu melelahkan, menghantam seluruh sektor
dunia usaha, salah satunya adalah media. Media juga boleh dibilang saat ini lagi kembang kempis. Oke Pak Asep, lanjutkan tadi pertanyaan tadi Pak Asep. Anggaran itu Pak Asep, anggaran yang dialokasikan untuk media dari DPRD Banten sebenarnya sudah maksimal belum untuk Pak Asep dari pandangan Pak sendiri? Tolak ukur bahwa itu maksimal dan tidak maksimal itu sebetulnya acuannya adalah yang pertama rasionalisasi penganggaran, yang kedua memungkinkan nggak dengan APBD yang ada, gitu kan ya. Setelah terbagi dengan hal-hal lain, menurut peran media ini sudah cukup atau tidak. Yang kedua tergantung sudut pandang dan dorongan. Kalau sudut pandangnya pemerintah misalkan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan TAPD, udah cukup itu. Tetapi insya Allah dengan dorongan entar ke depan mudah-mudahan, kalau mudah-mudahan sih COVID ini selesai, musnah, sirna dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sekarang kasihan sudah porak-poranda. Juga tatanan ibadah, peribadatan, tatanan pendidikan dan sosial lainnya. Tapi insya Allah kami konsen Komisi 1, semua anggotanya yang 16 orang, dan saya ketua komisinya Asep Hidayat, perlu tanggung jawab semua stakeholder yang ada di Banten termasuk media adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh pemerintah Provinsi Banten, oleh penganggarannya juga, sehingga di APBD ini dianggarkan kalau bisa insya Allah kami upayakan lebih besar lagi, sehingga peran media ini all out, betul-betul membantu. Satu sisi adalah ada di tangan pemerintah menjabat sebagai penyuara. Di satu sisi adalah menyampaikan pesan pemerintah pada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Bukan dewan saja yang menerima aspirasi, adalah masyarakat juga melalui media itu sebagai sarana aspirasi yang harus sampai kepada pemerintah. Komunikasi dua arah ini akan menimbulkan satu keselarasan yang sangat luar biasa. Tentunya kami Komisi 1 insya Allah semua 16 orang ini respon semua bagaimana penanganan ini kalau misi berkepanjangan virus corona ini. Makanya saya bersyukur sekali alhamdulillah dengan TRTP ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa didengar yang pertama oleh masyarakat betapa pentingnya perlindungan dan prokes kesehatan serta 3M. Yang kedua, pemerintah juga bersatu padu eksekutif legislatif membuat konsep bagaimana peran media ini sangat luar biasa. Leading sektornya adalah di Kominfo. Kominfo yang harus bicara dengan kami semua. Mas Asep selama ini ada ini nggak Mas Asep itu dari Dewan sudah mengusulkan, ternyata buat DPRD, wah ini lagi begini nih ya, minta dulu buat media, ada nggak sebenarnya? Kita selalu lakukan, bukan hanya untuk anggaran media aja, semua anggaran yang namanya hak budgeting dari legislatif, dari dewan, pasti akan diusulkan ke TAPD. Tetapi adalah hitung-hitungannya setelah melihat berapa sih anggaran belanja daerah, berapa PAD-nya, berapa untuk pos-pos yang lain, berapa untuk media. Ya alhamdulillah mungkin peningkatan ada, tapi belum seperti apa yang diharapkan secara maksimal. Tetapi is okay ke depan kalau memang ini masih ternyata pandemi ini masih berkembang, masih lambat, ya mudah-mudahan aja PAD kita tetap meningkat, tetapi memang ada sedikit pesimis. Kenapa yang menjadi pesimis? Kehidupan sosial masyarakat secara ekonomi porak-poranda. Pedagang, wirausaha pada bangkrut. Ya. Terus orang-orang yang bekerja juga sekarang banyak PHK. Nah, terus yang mampu bayar pajak ini siapa? Jadi pemerintah pusat dan daerah bagaimana sekarang konsentrasi bukan penanganan COVID, mencegah pencegahan penularan saja, tapi bagaimana menumbuh kembangkan pelaku-pelaku usaha sehingga masyarakat memiliki potensi kekuatan ekonomi yang mampu membayar pajak, yang akhirnya pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga realisasi anggaran pun akan lebih besar. Pak Asep, selama ini kan DPRD sudah bekerja lah, sudah berusaha lah melakukan tugasnya, terutama dalam hal membantu media di tengah pandemi seperti ini, Pak Asep. Kadang-kadang juga
media ini, kita pihak media ini kesulitan dalam mengakses benar nggak sih Dewan Komisi 1 ini, terutama buat media ini sudah memperjuangkan kita, Pak Asep. Nah, bisa nggak dari media-media ini meminta penjelasan, meminta transparansi anggaran, berapa sih anggaran yang diperjuangkan bagi kita nih dari Komisi 1? Bisa nggak Pak Asep, orang media menanyakan seperti itu Pak Asep? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa Komisi 1 ini selalu konsen tentang hal ini dan kami pun tidak akan hadir ke media termasuk Tangerang Raya dan sekarang kita bicara di TRTP kalau kami tidak respon sebagai Komisi 1. Saya jelaskan bahwa saya sebagai pimpinan Komisi 1 dan seluruh anggota Komisi 1 yang 16 orang sangat respon. Makanya kemarin sekarang kami hadir adalah ingin mengetahui yang pertama, kami berharap media itu betul-betul ambil porsi untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah, wawaran-wawaran kepada rakyat agar tujuan yang namanya penekanan atau penanggulangan COVID ini berhasil. Minimal melandai, tidak meningkat terus. Itu tujuannya adalah. Tetapi kami juga harus mendengar aspirasi dari media. Apa sih keluhannya? Oh, kalau kami lebih ingin ditingkatkan, kami sudah lakukan media bicara. Apa yang harus nyampe kepada masyarakat? Karena sedikit banyaknya ada pengalokasian anggaran dari pemerintah Banten ataupun kabupaten kota kepada media. Nah, media bisa menanyakan itu ke anggota dewan bisa. Nah, lebih bagus kalau menanyakan tadi juga kita sudah komunikasi dan kita juga memberikan harapan. Insya Allah di perubahan ini kami coba akan tingkatkan, akan usulkan. Dan media juga punya hak. Media mengusulkan secara surat menyurat juga lebih bagus. Ya, dengan tujuan bla 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 adalah kami supaya lebih memberikan waktu atau pemberitaan di media cetak atau online yang lebih banyak lagi, tapi kami tolong dibantu direspon tentang peningkatan anggaran sehingga kami bisa eksis karena media sekarang ini diandalkan yang utama adalah periklanan. Sekarang siapa yang mau menaruh iklan? Sedangkan media ini sekarang sudah banyak mati segan, hidup pun tak mau. Itulah yang kita menjadi satu keprihatinan. Tapi saya ucapkan jempol tadi yang namanya Tangerang Raya dengan kondisi ini masih bisa bertahan dengan seorang kepemimpinan Pak Helmi sangat luar biasa, tidak untuk mengurangi karyawan, yang penting sekalipun berkurang tapi masih eksis berjalan. Tetapi sampai kapan bertahan? Kalau tidak respon pemerintah, ya belum tentu juga akan kuat. Makanya oleh karena itu kami Komisi 1 akan coba, karena untuk bicara sekarang tidak mungkin bicara tentang alokasi penganggaran. Kemungkinan kami akan usulkan di bulan dari mulai Juli Agustus menjelang perubahan, mudah-mudahan insya Allah kalau sekarang misalkan 6,8 bisa dibalik 8,6 kan gitu atau lebih. Ya, tergantung karena Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mudah-mudahan pemerintah TAPD mendengar karena kita juga memiliki hak budgeting tentang pengusulan atau tentang pengalokasian anggaran dari APBD. Nah, pemirsa TRTV, kita sudah memasuki sesi terakhir dengan Pak Asep ini. Kita pengen tahu nih seberapa dekatnya sih anggota DPRD Banten terhadap perusahaan media. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir saya ini bisa membuka sedikit harapan buat pengusaha-pengusaha media di Banten. Bagaimana cara bertahan hidup di tengah pandemi COVID seperti ini. Pak Asep, kita sudah bekerja sama dengan media. DPRD juga sudah bermitra dengan media dan merasakan manfaatnya lah dengan media gitu. Dan kita pengen lebih tegas terakhir, pertanyaan terakhir ini Pak Asep. Bisa nggak Komisi 1 ini terus bersinergi, terus menjalin komunikasi dengan media biar lebih intens, kita bisa bertatap muka, minimal dijadwalkan kepada orang-orang media itu menampung keluhan-keluhan media bagi anggota Komisi 1. Bisa nggak kita jadwalkan rutin tuh 1 bulan sekali kita beraudiensi Pak? Iya, saya rasa boleh-boleh aja, mungkin secara kelembagaan tidak mungkin bisa sebulan sekali, tapi bisa aja diganti-ganti. Tapi secara personality masing-masing anggota dewan bisa saja, karena kami pun tadi bisa bicara dengan Pak Hilmi sebagai pimpinan Tangerang Raya bahwa anggota Dewan Provinsi Banten ini sama dengan anggota Dewan Provinsi lain ada hak yang dianggarkan dari budgeting APBD itu kurang lebih adalah sekitar berapa juta untuk sarana promosi
dan publikasi untuk melekat kepada tiap-tiap anggota dewan. Bisa saja kalau kita misalkan dengan Tangerang Raya ternyata terbentuklah hubungan emosional, chemistry, ya akhirnya kita medianya Tangerang Raya untuk publikasi di dapil masing-masing, sehingga dapil kita, konstituen kita bisa ngerti bahwa kita bukan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang pola pikirnya picik bahwa dewan itu misalnya tidur. Kata siapa? Tadi sempat dengar Dewan itu mayoritas bekerja dan tiap hari memikirkan bagaimana masyarakat ekonominya baik, bagaimana pendidikan meningkat, bagaimana COVID ini cepat selesai, bagaimana penganggarannya, dari mana asal usul penganggaran, dan Dewan juga selalu bekerja atas nama rakyat, dan insya Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu. Kita juga sempat juga mendengar pembicaraan anggota Komisi 1 yang lain dengan salah satu konstituen sampai urusan nikah, urusan cerai juga melapor ke anggota dewan itu. Iya, anggota dewan ini di masyarakat kan bagaikan dianggap Superman. Segala kesusahan masyarakat, permasalahan masyarakat, keluhan masyarakat, anggota dewan ini harus bisa memecahkan. Contoh, dalam kondisi COVID, tanpa COVID pun dulu kita tidak mengenal hari, bagaimana jam tengah malam pun anggota dewan itu digedor, Pak tolong Pak, bapak saya masuk rumah sakit Pak, tapi tidak diterima karena alasan penuh. Kita bangun Pak, keluar, tolong kayak GM, manajer, ini konstituen saya. Rakyat tidak boleh lembaga apapun menangani kesehatan menolak masyarakat. Tapi ya kadang-kadang terkadang namanya oknum ada aja di setiap lembaga apapun termasuk rumah sakit. Ternyata begitu dewan yang keluar, ruangan itu ada. Apalagi masa pandemi ini, saya harapkan musim pandemi rakyat yang lagi susah jangan disusahkan. Semua lembaga yang menyangkut tentang kesehatan, baik klinik, rumah sakit dan lain-lain, harus real bicara. Kalau memang ada ruangan yang harus menampung, tampunglah. Kalau tidak ada, adalah carikan ke yang lain, ke rumah sakit yang lain yang bisa menampung. Tolong menjadi tanggung jawab rumah sakit yang koordinasi dengan dinas kesehatan. Jangan dibiarkan rakyat kita menderita dan susah. Dan jangan ada bahasa-bahasa di luar seolah-olah katanya masyarakat memang tidak investigasi langsung, seolah-olah kami sakit pun tidak diterima, tidak dilayani. Padahal kebutuhan mendasar bangsa ini yang harus dilakukan pada rakyat, yang pertama pangan, kesehatan, pendidikan, itu kebutuhan mutlak, mendasar sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Oke Pak Sep, pembicaraan kita juga dibatasi sampai waktu. Terima kasih telah datang ke studio TRTV. Terima kasih penjelasan yang telah dipaparkan oleh Pak Asep. Mudah-mudahan Komisi TRTV terutama bagi pemilik-pemilik media di Banten punya harapan, punya napas lebih di selanjutnya di tengah pandemi COVID seperti ini. Tadi Ketua Komisi 1 sudah menjelaskan bahwa program-program DPRD siap membantu keberlangsungan media di Banten, siap mengalokasikan anggaran yang cukup besar, dan itu sebuah janji, sebuah napas baru bagi industri media di Provinsi Banten. Demikian diskusi Talkshow Banten untuk Indonesia kali ini. Kita ketemu lagi di lain dan waktu kesempatan dengan pemirsa dan sebuah topik yang lebih menarik. TRTV terus berkarya menyuarakan aspirasi publik. Terima kasih. Assalamualaikum.